Halo, assalamualaikum anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Ibu harap dalam masa pandemi ini kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk kali ini materi yang akan Bu Eni sampaikan adalah yaitu mengenai artikel. Yang pertama di sini ada pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel. Kemudian evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Yang selanjutnya penyusunan opini dalam bentuk artikel. Kemudian ada analisis kebahasaan dalam artikel dan konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Oke. Mari kita lanjutkan. Di sini ada contoh di gagasan yang mengandung fakta maupun opini di dalam artikel. Bisa kalian baca ya dan kalian pahami. Di sini ada plastik dirindu dan dicaci. Selanjutnya ada di sini pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel. Oke, kita lanjut. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau memberikan informasi dan meyakinkan atau persuasif, bisa juga argumentasi atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Nah, di bawahnya ada berikut adalah ciri-ciri artikel. Di antaranya ditulis berdasarkan fakta. Fakta itu berarti kejadian nyata. Kemudian mengandung gagasan aktual atau terbaru. Lanjut, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Kemudian bukan merupakan hasil plagiat. Mengungkap masalah dan pemecahannya. Lanjut lagi, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Jadi intinya artikel itu fakta. Lanjut lagi, di sini ada jenis-jenis artikel berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Berdasarkan isi di sini ada artikel praktis ringan, artikel halaman opini, kemudian artikel analisis ahli dan artikel religi. Kemudian berdasarkan sudut pandang penulis ada artikel deskripsi, eksplanatif atau eksplanasi, kemudian artikel prediktif dan artikel preskriptif. Nah, di sini ada evaluasi informasi dalam artikel. Menemukan informasi dalam artikel dan membedakan informasi fakta dan opini. Kalau membedakan informasi fakta dan opini, saya kira kalian sudah jelas. Karena fakta itu kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi, sedangkan opini yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi. Oke, lanjut lagi. Menemukan informasi dalam artikel. Nah, barusan tadi ya, di sini ada opini dan fakta. Baru saja Bu Eni jelaskan di depan tadi. Di sini ada contoh kalimat yang berupa opini dan contoh kalimat yang berupa fakta. Lanjut lagi, baca sendiri ya. Saya kira sudah jelas karena hanya opini dan fakta. Di sini membedakan informasi berupa opini dan fakta. Tadi juga sudah Bu Eni jelaskan kalau opini itu berupa pendapat, kalau fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan nyata. Ya, itu bisa kalian pahami. Lanjut. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Ya. Lanjut. Nah, ini aspek penting dalam menyusun opini ada argumentasi atau pendapat atau bahasa yang digunakan. Dalam argumentasi di sini, meskipun di sini berupa opini, harus didukung dengan data yang aktual. Kemudian berisi analisis, subjektif, konstruktif,
dan memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan di sini ada ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya, kalimatnya tidak terlalu panjang atau tidak bertele-tele, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif. Lanjut. Terdapat 6 macam pendekatan dalam menulis artikel yang disampaikan oleh Pariyati Sudirman. Nah, 1. Menggunakan pendekatan deduktif. 2. Menggunakan pendekatan induktif. 3. Menggunakan pendekatan kronologis. 4. Menggunakan pendekatan logis. 5. Menggunakan pendekatan spasial. 6. Menggunakan pendekatan topikal. Analisis unsur kebahasaan di dalam artikel, ada kosakata, adverbia, dan konjungsi. Yang pertama, adverbia, yaitu kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektif atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia itu juga disebut dengan juga kata keterangan. Nah, macamnya ada 6 yang sering kita gunakan di sini. Ada keterangan waktu. Lanjut. Konjungsi. Konjungsi itu bisa disebut dengan kata penghubung. Nah, macamnya di sini ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya, selain itu, misalnya, padahal, justru. Kemudian yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, sejak, sebelumnya. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Contohnya di sini ada supaya, agar. Lanjut lagi, di sini ada kosakata. Kosakata yaitu perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik. Agar apa? Agar meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Di dalam kosakata di sini ada yang pertama istilah umum, yang kedua aktual, yang ketiga fenomenal, yang keempat keterangan oposisi. Silahkan lanjut dibaca ya. Yang selanjutnya ada penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Apa tadi fakta? Peristiwa yang benar-benar terjadi. Di sini penyusunannya memperhatikan yang pertama, menyusun artikel sesuai fakta, kemudian menyajikan artikel. Nah, di sini ada judul, pembuka, isi, penutup, atau simpulan. Itu konstruksi artikel. Kemudian langkah dalam menyusun artikel. Yang pertama, otomatis atau pasti di situ menentukan tema. Nah, tema bebas, kalian bisa mengangkat tema apa saja ya. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan. Yang ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema tadi. Yang keempat, menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Nah, opini-opini tersebut diambil di situ berdasarkan dari fakta. Yang kelima, menyusun opini dan fakta menjadi artikel yang padu. Yang keenam, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Kalimat simpulan itu diambil dari opini atau pendapat. Lanjut. Penyajian artikel di sini. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya kutipan tersebut ditandai dengan adanya tanda petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya mungkin atau rasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran, pendapat. Oke, materi artikel sudah Bu Eni sajikan. Ibu harap kalian mempelajarinya ya, karena dalam masa
pandemi ini kita hanya bisa pembelajaran melalui daring, ya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan juga jaga kesehatan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.